warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalih. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak lan Ibu ingkang minulya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ahad pagi ini kembali kita dapat bersua, dapat bermujalasah, duduk bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semuanya nawaitu dari rumah kita masing-masing dengan niat ikhlas untuk thalabul ilmi, untuk tafakuh fiddin, untuk silaturahim, untuk mensyiarkan agama kita, untuk nopo malih melaksanakan perintah Allah. Kita langsung saja. Terakhir kemarin kita sampai di nama-nama surat Al-Fatihah. Nah, pada nama-nama surat Al-Fatihah itu di dalamnya juga ada keutamaan. Contoh Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah yang artinya pembuka karena diletakkan di pertama. Begitu kita membuka mushaf, yang pertama kali surat kita temui surat ini. Ora pati-pati diletakkan paling awal, berarti istimewa. Termasuk umul kitab yang merupakan induk intisari Al-Quran ada di surat Al-Fatihah. Itu berarti keutamaan. As-sab'ul mathani yang diulang-ulang bacaannya itu pun keutamaan, karena tidak ada surat lain yang diulang-ulang bacaannya seperti Al-Fatihah. As-sholah yang artinya sholat itu pun juga keutamaan. Satu surat, satu-satunya surat yang wajib dibaca di dalam sholat. Alhamd, pujian kepada Allah, dinamakan alhamd karena ada pujian, dan pujian itu bagi Allah adalah segala-galanya. Allah satu-satunya zat yang layak dipuji dalam segala hal. Sementara yang lain selain Allah tidak ada yang layak dipuji dalam segala hal. Kalau ada yang layak dipuji dalam satu hal pun terbatas, sementara Allah tidak terbatas. Asy-syifa, penyembuh, karena memang Al-Fatihah bisa menjadi obat penyembuh segala macam penyakit. Ruqyah, perlindungan. Al-Fatihah juga
karena merupakan firman Allah, bagian tak terpisahkan dari Allah, maka pastilah Allahnya sendiri Maha Pelindung, maka bagian yang dari Allah juga bisa memberikan perlindungan. Al-Kafi, yang mencukupi. Al-Kafi, semua Al-Quran 114 surat itu intisarinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah itu Bapak Ibu, di antara keutamaan surat Al-Fatihah ini. Kita sekarang nambah keutamaan yang lain dari surat Al-Fatihah. Fondasi utama tadi sudah, kafi itu kan yang mencukupi tadi, fondasi utama. Nabi bersabda, tidak ada dalam Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran sendiri surat yang semisal, yang sama. Artinya Al-Fatihah paling wajib dibaca di dalam sholat. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini maksudnya sholat sendirian. Kalau sholat berjamaah dan makmum mendengar bacaan imam, maka bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum, sehingga makmum tidak lagi diwajibkan membaca, walaupun tidak dilarang juga. Kemudian penyembuh ruqyah tadi sudah juga. Nah ini ada satu hadis, sarana dialog dengan Allah. Sarana dialog dengan Allah. Keutamaan lain Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sarana dialog dengan Allah sesuai hadis qudsi. Hadis qudsi bukan pakai ta, pakai sin ya. T-nya qudsi. Enggak pakai T, pakai sin. Qudsi, qodasa. Hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ta'ala. Lah inilah bedanya dengan hadis biasa. Ini hadis qudsi. Qudsi artinya suci. Kalau hadis biasa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bunyi hadisnya. Ini bukan bunyi hadis tapi qala Allahu ta'ala. Karena memang hadis qudsi itu firmannya Allah, ucapannya Allah, yang mengatakan adalah Allah, tapi tidak masuk dalam Al-Quran, masuknya di dalam hadis, maka dinamakan hadis qudsi. Ciri-cirinya begitu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, terus qala Allahu ta'ala. Nabinya juga qala, berkata, nanti qala Allahu ta'ala. Nabi bersabda, Allah berfirman. Qasamtu sholata, qasamtu itu saya membagi. Qasama, saya membagi. As-sholata itu as-sholah ini. Qasamtu sholah, as-sholah ini nama lain kan dari Al-Fatihah tadi, yang artinya sholat. Qasamtu sholata, saya Allah membagi surat Al-Fatihah untukku dan untuk hamba. Dibagi dua. Surat Al-Fatihah itu dibagi dua. Bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat 4, dari basmalah sampai maliki yaumiddin, itulah bagian milik Allah.
Karena itu puji-pujian semua itu. Puji-pujian kita hamba kepada Allah. Nanti ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu batas. Batas bagian Allah dan bagian kita hamba. Maka mulai ayat ke-6 dan ke-7, ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir ayat nanti, maka itu bagian untuk hamba. Jadi betul Allah membagi surat Al-Fatihah dua bagian. Bagian pertama untuk Allah, bagian kedua untuk kita. Bagian yang untuk Allah isinya pujian. Bagian yang untuk kita isinya permohonan doa. Nah, Bapak dan Ibu, lanjutannya ketika fa'idha qalal abdu, apabila seorang hamba membaca Al-Fatihah ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin, selesai satu ayat kedua ini, maka qalallahu ta'ala, Allah berfirman, Allah jawabi. Kita ngucap alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berkata hamidani abdi, hamidani abdi, hambaku sedang memuji aku. Dengan senang, dengan gembira Allah berkata begitu. Nanti ketika kita membaca yang kedua, ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, qala ta'ala, maka Allah berfirman, Allah menimpali asna alayya abdi. Asna artinya sama dengan hamidah, memuji. Hambaku memuji aku lagi. Wa idza qala, ketika kita berkata maliki yaumiddin, Allah berkata majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Ini betul-betul terjadi dialog seperti ini, tapi kita tak mampu mendengar. Tapi juga dialog itu akan terjadi kalau seperti HP, ada kuotanya, ada sinyalnya. Kalau nggak ada sinyalnya, kita baca Al-Fatihah, sinyal nggak nyambung, keluar tokor nyambung kan, nggak ada sinyal. Berarti antara kita dengan Allah harus nyambung, konsen lah kan gitu. Kita ingat Allah. Ketika membaca ini, maka Allah akan nimpali jawaban. Walaupun kita tidak mendengar, itulah yang namanya iman. Iman itu percaya. Kita harus percaya bahwa setiap kali kita membaca Al-Fatihah, khususnya di dalam sholat kita, Allah akan memberikan jawaban-jawaban kayak begini. Mungkin muncul pertanyaan, Allah jawabnya dari ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang basmalahnya Allah nggak jawab. Jawabannya kalau ada pertanyaan seperti itu, dan mesti jenengan bertanya. Kalau nggak bertanya berarti orang nggak tekaken, tidak urusan. Ada dua pendapat Bapak Ibu. Pendapat pertama yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Di ayat pertamanya alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya Allah jawabnya ketika ayat pertama alhamdulillah itu karena basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah seperti pada surat-surat yang lain. Surat yang lain kan basmalah nggak bagian, hanya pemisah
antara satu surat dengan surat lain. Berarti jumlah surat Al-Fatihah ada 6 tok dong, tidak 7. Tetap 7. Nah, ayat yang ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ayat ke-6-nya dibagi 2. Ayat ke-7-nya dibagi 2. 6 dan 7. Jadi basmalah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jawaban pertama bagi mereka yang, dan hadis ini menjadi dalil bagi mereka yang berpendapat basmalah bukan masuk, tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Makanya Allah hanya langsung menyebut ketika hamdalah itu. Pendapat yang kedua, pendapat bagi mereka yang menyatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah, dan mayoritasnya pendapatnya seperti itu. Jenengan nek merisani Quran surat Al-Fatihah, setelah basmalah kan ada lingkaran, nanti ada angkanya 1. Hampir semua mushaf yang ada di kita itu kayak begitu. Berarti mayoritas, berarti mushaf itu menganut pendapat kedua yang mengatakan basmalah bagian dari Al-Fatihah. Nah, kalau basmalah bagian dari Al-Fatihah, bisanya kok di sini nggak disebutkan apa jawabannya Allah? Allah jawab enggak. Kalau muncul pertanyaan itu, jawabannya Bapak Ibu, ternyata basmalah itu kan bagian dari Al-Fatihah, tapi ketika dibaca di dalam sholat ada 2 cara. Cara pertama dibaca jahar keras, cara kedua dibaca sir pelan. Nah, oleh karena dan Nabi melakukan dua-duanya loh. Nabi melakukan dua-duanya. Artinya bukan berarti angger jahar keras berarti NU, angger sir berarti Muhammadiyah. Tidaklah. Mestinya Muhammadiyah jangan selalu sir terus, NU ya jangan selalu jahar terus. Kalau sudah klaimnya tadi, wong aku NU ya berarti kudu jahar, wong aku Muhammadiyah ya kudu sir terus kayak kue. Justru kan tidak sesuai dengan Nabi. Wong Nabi dua-duanya melakukan, hanya saja yang sir lebih sering daripada jaharnya. Nah, karena dibacanya sir, maka Allah jawabinya juga sir. Karena sir, kita nggak dengar, nggak ngerti jadinya, gitu loh. Allah jawab, tapi mau jawabnya apa? Makanya tidak dimunculkan. Ada 2 jawaban seperti itu. Kalau saya lebih cenderung ikut mayoritas. Mayoritasnya masuk. Kalau Salafi nggak masuk kok. Dia pendapatnya basmalah tidak masuk. Konsekuensinya kalau yang mengatakan tidak masuk, berarti ketika sholat tak baca basmalah sah sholatnya karena tidak masuk. Tapi bagi yang berpendapat masuk, berarti wajib dibaca. Kalau nggak dibaca tidak sah. Cuman tadi cara bacanya 2, bisa sir, bisa jahar. Kalau saya pasti selalu membaca basmalah. Pemaning basmalah ta'awud dibaca.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dibaca, saya baca tuh. Tetapi hanya di rakaat pertama. Karena kan mau membaca Al-Qur'an. Al-Quran rakaat kedua ketiga sudah baca Quran dari rakaat pertama sehingga tidak perlu basmalah lagi. Dan pendapat yang masuk ke basmalah itu lebih selamat. Paribasane misal sing bener sing orang mlebu kan tidak salah ketika membaca basmalah juga kan gitu. Lebih aman. Saya lebih cenderung itu. Apalagi memang kalau melihat mushaf, hampir semua mushaf setelah basmalah ada angka satunya. Berarti itu yang mayoritas memang itu. Hanya saja tadi cara membacanya bisa dengan dua. Nah, itu dialog kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita. Makanya ketika kita baca Al-Fatihah di dalam sholat, baik ketika kita berjamaah mendengarkan bacaannya imam, atau sedang sholat sendiri, sholat sunnah misalnya, baca Fatihahnya jangan larakan, kita dabur gitu, seolah-olah menunggu jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mengucap bismillah untuk membantu konsen daripada melayang kemana-mana, ditadaburi tafsirannya, maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diperintahkan nyembah Allah. Berarti dua, mentadaburi dan menterjemahkan. Kalau orang Arab, kalau kayak saya nggak perlu menterjemahkan, karena udah langsung paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau yang nggak ngerti artinya kan berarti menterjemahkan. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Terus adanya dialog Allah nimpali jawab per ayat, itu pun juga sinyal. Kalau membaca Fatihah di dalam sholat aja beran napas jawab renteng terus, bacalah ayat per ayat, seayat berhenti, seayat berhenti, seayat berhenti. Karena Allah nimpali, anggar kita bacanya nyambung, berarti Allah jawabannya nyambung juga ya. Nabi pun mencontohkannya seperti itu. Nabi ngimami bacanya seayat-seayat. Apa bisa tanya sedikit lagi? Fakta di masyarakat ya, terkadang kita jadi makmum dan lagu bacaan si imam itu kadang bismillah saja kayak apa ya, baca Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim, kadang iya, antara harusnya kan iya bukan iya lah. Itu kita sebagai makmum posisinya gimana sih? Nanti kita tunda setelah selesai saja jawabannya. Nanti panjang ini deh orang rampung. Nanti sesi 30 menit. Jangan nafsu. Jangan ngantuk. Pertanyaannya boleh sekarang, tapi jawabannya nanti. Kembali Bapak dan Ibu, jadi baca Qur'annya yang tartil, baca Fatihahnya yang tartil, yang pelan, gak usah dilarang. Jangan sekedar omdo, jangan sekedar verbal, tidak ada penghayatan, apalagi kita sedang pacaran sama Allah. Dialog omong-omongan, kita sedang DP, kita sedang takorub, kita sedang berhadapan dengan Allah. Itu baik ketika rokaat 1-2 yang bacaannya jahr, ataupun ketika rokaat 3-4. Membaca Fatihah itu antara sir dengan jahr bedanya nopo? Bedanya kan kalau jahr suaranya kedengaran, kalau sir tidak kedengaran, hanya didengar oleh diri kita sendiri.
tapi kan iramanya sama, Temponya juga. temponya, iramanya sama. Kadang-kadang 3 ke 4 cepet. Nah, kadang-kadang 3-4 iya cepet. Terawih 7 menit. Iya. Berapa 7 menitan jauh lebih cepetan nemen maning sir. Kalau sir memang secara kenyataan bisa lebih cepat karena napasnya luwih ngirit, maka bisa lebih cepat. Tapi tartilnya, tadaburnya tetap harus disempurnakan. Suwe-suwe paling suwe nih sholat berapa menit sih? 5 menit. 5 menit paling. Nah, kemudian ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah jawab lagi, Majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan. Karena kita sedang membaca Allah itu satu-satunya raja, Allah itu satu-satunya pemilik hari pembalasan. Majjadani abdi. Nah, kemudian ketika sampai di ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab lagi, Hadza baini wa baina abdi. Ini batas antara yang untukku dan untuk hambaku. Jadi ayat kelima itu batas. Nah, karena ini batas, maka berikutnya, hei hambaku, giliran kalian. Wali abdi masa'al, bagi hambaku apa yang mau diminta. Bagi hambaku mintalah. Bagi hambaku berdoalah. Nyatanya betul kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Allah, beri kami petunjuk jalan yang lurus dan seterusnya. Nah, itu Bapak Ibu, ini hadis qudsi yang menceritakan keutamaan Al-Quran. Di mana letak keutamaannya? Letak keutamaannya Al-Fatihah itu menjadi sarana dialog kita dengan Allah. Makanya Nabi mengatakan, Ju'ilat qurratu aini fi sholat. Aku Nabi merasa nyaman, senang, matanya sampai berbinar-binar. Senang kan matanya berbinar-binar. Qurratu ain. Qurratu ain itu kan mata yang senang, yang berbinar-binar. Kenapa? Karena sedang berdialog dengan sedang dekat-dekat dengan Allah. Waktu yang saya paling senang sampai matanya berbinar-binar itu ketika sholat. Su'ilat qurratu aini fis sholat. Allah menjadikan mataku berbinar, maksudnya bukan hanya mata hanya sebagian, tapi hatinya juga gembira, perasaannya nyaman, senang dan seterusnya, itu di dalam sholat. Nah, kalau ada orang sholat tapi gelisah pengennya cepat rampung, sudah tanda itu hati eman-eman wis gelem sholat alhamdulillah tapi sholatnya muspro buat apa? Paling 5 menit. Kata sholat 4 rakaat nggak bakal lebih panjang kalau sujud, kecuali kalau sujudnya lama, kecuali kalau sholat malam, sholat sendirian, atau sholat rawatib qobliyah ba'diyah, sujudnya lama karena sambil berdoa, memperbanyak doa, boleh. Karena sholat sendirian tidak ada urusan dengan kanan kiri, sholat sendirian itu bisa lebih lama. Kalau orang yang sholatnya lama karena berdoa dan seterusnya, berarti dia seneng dong, tidak akan gelisah. Dia malah pengen suwe-suwe, pengen sujud baik kan itu.
Inilah surat keutamaan lain dari surat Al-Fatihah. Ini terjemahan yang tadi. Kita sekarang bicara asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Fatihah. Tidak ada disebutkan asbabun nuzul khusus untuk surat Al-Fatihah seperti beberapa surat yang lain. Surat ini merupakan pengantar dan ringkasan isi Al-Quran. Jadi tidak semua surat, tidak semua ayat ada asbabun nuzul. Al-Fatihah tidak ada. Nah, ini yang kaitannya dengan basmalah tadi. Apakah basmalah bagian dari surat Al-Fatihah? Pendapat ulama berbeda. Mazhab Syafi'i dan sebagian ulama Malikiyah, mazhab Maliki, basmalah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Maka jumlah ayatnya 7 dengan basmalah sebagai ayat pertama. Mazhab Hanafi dan Hambali, basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi ayat pembuka dalam mushaf. Ayat pertama adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap jumlahnya 7 ayat karena ayat terakhirnya dibagi 2. Sekarang kita masuk ke ayat per ayat. Kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, Bismillah ini aslinya ada alifnya, bi-nya berdiri sendiri, ba ini berdiri sendiri. Bismillah aslinya. Ismun ini kan ismun ada alifnya. Nama Allah, dengan nama Allah. Bismi dengan nama. Jadi sebelum sin, setelah ba, ini aslinya ada alifnya. Aslinya bunyinya Bismillah. Kemudian diwasol nyambung menjadi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalimat nopo? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat berita mungkin. Tetapi sama ketika di a'udzubillah, itu kalimat berita juga. Tapi di dalam kalimat berita itu ada perintah, mintalah perlindungan kepada Allah. Ini juga iya, dengan menyebut sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah. Sebutlah nama Allah itu tekanannya bukan di verbal, tekanannya bukan di ucapan. Setiap mau melakukan perbuatan apapun, kebaikan apapun, bismillah, iya boleh. Mau makan bismillah, iya. Mau tidur bismillah, iya. Mau keluar rumah berangkat ke pengajian bismillah, berangkat kerja bismillah, iya. Tapi tidak sebatas verbal ucapan. Lebih penting dari itu tadi penjiwaan. Artinya penjiwaan, kita mengikrarkan apapun yang kita lakukan, aktivitas kita, ibadah kita, semuanya atas nama Allah. Kalau semua aktivitas apapun aktivitas yang kita lakukan atas nama Allah,
kita nggak akan selingkuh dong sama Allah. Kalau yang kita lakukan betul-betul karena Allah, pasti yang kita lakukan itu berkualitas. Karena untuk Allah, kita ketika mau korban tuh, itulah korban kan untuk Allah. Kambingnya nggak boleh yang matanya satu, telinganya putus satu, terpotong, kakinya dengklang, kering, nggak boleh itu karena untuk Allah. Maka yang terbaik, intinya itu, semua apapun yang kita lakukan harus berkualitas, tidak asal. Tukang batu bikin rumah, bikin lepanan harus berkualitas. Kalau bismillah harus berkualitas. Bukan karena bayarannya sacuil maka ora apik, bayarannya akeh apik. Itu berarti karena bayaran. Kalau karena bismillah, karena Allah, dia konsekuen akan berkualitas. Pejabat sing pada korupsi triliunan, miliaran, karena tidak bismillah, bukan karena Allah. Kalau karena Allah, negara kita negara paling kaya, angel ngomongnya kayak bujudek. Negara kita itu di garis katulistiwa, Bapak Ibu. Bumi ini berputar, katulistiwa itu tengah-tengah. Sesuatu yang diputar mesti akan ngumpul di tengah tuh. Makanya segala macam isi bumi, mineral, emas, macam ngumpulnya di tengah. Nah, kita ada di katulistiwa. Katulistiwa bahasa Arab loh. Khatul istiwa. Itu bahasa Arab loh. Khot itu garis istiwa, pertengahan, segala macam. Yang terakhir lumpur Lapindo yang dicemooh, ternyata jadi rebutan. Kayak sebentar lagi jadi rebutan, Pak. Lumpur Lapindo itu sekarang ternyata setelah diteliti nanti bisa lebih berharga dari emas, Pak. Sudah ada di WA kita yang ngomong, kalau kekayaan negeri ini diolah dengan bismillah, setiap kepala penduduk kita dapat 20 juta per bulan, Pak. Bisa rasa kerja maning, rasa mikir apa-apa. Ya melimpah ruah bangsa ini. Lah sampai korupsi 3.000 triliun si priben. 1.000 triliun, 100 triliun. Triliunan pan lurus 1 miliar be angel 6. Saya uang 1 miliar bagi saya hanya mimpi yo, ngimpi kali ngono. Oh. 100 be. Kelasi temen. Oh, apa? Ini kembali, ini bismillah, ini bismillah. Jadi bukan sekedar verbal menyebut, itu tak munafik kok nanti ya. Tanda-tanda nifak, beda mulut dengan hati. Sumpah demi Allah akan menjalankan, jebule dikorupsi. Jalankan korupsi. Umat teman bangsa. Wis saja umat. Jadi Bismillah ini perintah, sebut nama Allah, tidak sekedar lisan tapi praktekkan bahwa yang kita lakukan betul-betul karena Allah. Kuncinya kalau betul karena Allah
pasti berkualitas. Ibu-ibu masak enggak karena Allah, berkualitas loh masak. Ibu-ibu dikasih bahan yang sama, sayur asem, bahannya sama, masak beda. Yang 6 rasanya sayur asemnya 6 macam. Kenapa ya? Ya bulan. Tangannya beda. Lain kopi, lain masakan. Jadi Bapak Ibu, kembali ini bismi itu begitu loh. Nah sekarang Allah sudah kita bahas panjang lebar ketika a'udzubillah, dari sisi bahasa, dari sisi istilah, ada mustaq, ada jamin dan seterusnya. Jadi bismillah, kita diperintahkan menyebut nama Allah, mengikrarkan semua apapun kebaikan yang kita lakukan karena Allah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Kenapa kok Allah meminta kita agar dedikasikan apapun yang kita lakukan karena Allah? Jawabannya ini, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah telah mencipta, nanti di ayat sebelumnya yang di isti'adzah itu, Allah telah menciptakan kita. Karena Allah menciptakan kita, enggak, itu nanti di alhamdulillah. Ini di bismillah. Ar-Rahman Bapak Ibu dengan Ar-Rahim kan ini hampir sama nih. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini memang berdekatan. Ini memang terambil dari akar kata yang sama, dari kata rahmah. Rahmah, kasih sayang. Kalau Rahman saja kan diterjemahkan Maha Pengasih. Pengasih ngasih, memberi, suka memberi. Kalau Rahim sayang. Beda antara Rahman dengan Rahim. Ini memberi, mengasihi, ini menyayangi. Ini dua-duanya sifatnya Allah. Allah itu suka memberi. Apa sih yang tidak kita beri dari Allah? Aku nggak punya mobil, pengen punya mobil. Biar semua orang jaruk mobil kabeh sesepan parkirin endi. Keadilan Allah. Pengaji bareng setia ora juga karena macet. Ini menyayangi. Orang kalau memberi berarti sayang. Tak mungkin nyah nyoh suka orang jaluk bedingei tapi sengit, nggak mungkin. Sebaliknya kalau menyayangi berarti harus suka memberi. Jenengan disayang suami, jalur toko kena gelap, orang udah pakai alasan, padahal duitnya anak. Lah sayang tapi pelit, orang cocok. Makanya dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Selain tidak bisa dipisahkan karena berasal dari akar kata sama, ar-Rahmah. Tapi kalau kita mau mengejar, ada enggak bedanya? Kan tulisannya beda. Ini ada nunnya, sini enggak ada. Ya, bedanya memang ada. Kalau Ar-Rahman, kasih sayang Allah pada Ar-Rahman
itu universal, menyeluruh, lebih luas. Kasih sayang Allah pada Ar-Rahman diberikan kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluk Allah, kata makhluk sing paling nyengiti nopo? Kamu. Israel tuh. Sekarang udah hancur. Semuanya mendapat kasih sayang Allah nih. Tidak hanya semua makhluk, manusia pun seluruh manusia sing nyengiti, sing nyenengi dapat kasih sayang. Konglomerate oligarki, sampai sugi-sugi nemen kaya sangat top 9 naga menguasai Indonesia. Kan penduduk asli maning, kita sih penduduk asli malah melasi, diusiri tok, dibodoni tok. Itu walaupun nyengiti tetap dapat kasih sayang Allah. Kenapa? Karena Allah bertanggung jawab. Ketika Allah menciptakan makhluk, tidak ada yang sia-sia. Semuanya punya manfaat. Dan semuanya Allah beri kasih sayang. Beda dengan kita, gawe anak orang tanggung jawab. Nah, kalau Ar-Rahim lebih terbatas, lebih spesifik. Yang Allah pada Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada orang beriman. Jadi kita itu dapat double. Dari Ar-Rahman dapat, dari ini dapat. Tapi kalau orang kafir nggak dapat nih. Hanya kita saja. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh Al-Quran intisarinya di Al-Fatihah. Al-Fatihah intisarinya di sini. Makanya tadi saya lebih cenderung ini masuk ayat pertama bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu yang kemarin kita cerita, yang Bismillah hurufnya 19 dan seterusnya, mengandung keluar biasaan yang luar biasa. Bi dengan ismi nama Allah, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Makna aku memulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Memulai apa? Memulai aktivitas kita. Aktivitas apa? Apapun aktivitas. Bukan sekedar menyebut dengan lisan, tapi mendedikasikan, menawaitu, meniatkan bahwa yang saya lakukan ini karena Allah. Bismillah atas nama Allah. Bismi Rabbika atas nama Tuhanmu. Iqra bismi Rabbika atas nama Tuhanmu. Tuhanmu ya Allah. Inilah Bapak Ibu kalimat basmalah. Tafsirannya seperti ini. Kalau mau diperpanjang ya masih panjang. Tapi nanti orang rampung-rampung. Tafsir itu mau diringkes ya cepet, mau diperpanjang ya panjang. Tafsir yang paling ringkes nopo? Kemarin sudah Jalalain. Tafsir paling ringkas. Kalau pingin hanya kesimpulan-kesimpulan bisa dipakai. Tapi kalau pingin pengetahuan yang luas ya baca tafsir Jalalain. Karena apa? Singkat, terlalu singkat, gak puas. Pinginnya yang panjang bahasanya. Ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga kalimat berita. Segala puji bagi Allah
Tuhan semesta alam, kan berita. Di dalamnya ada perintah, pujilah. Ketika Allah mengucap alhamdulillah, menurunkan ayat ini, itu perintah, pujilah Allah. Nah, ini ada alif lam. Kalau di ilmu nahwu itu namanya alif lam lil istighraq. Istighraq itu tenggelam. Artinya mencakup cakupan yang luas. Makanya kemudian terjemahannya muncul ada kata-kata segala puji, pujian dalam bentuk apapun, memuji dari sisi manapun, Allah itu layak. Ini alhamdulillah, segala puji, pujilah Allah. Allah itu paling pantas, paling layak dipuji. Kalau Muhammad Salah, pemain bola Mesir, Manchester United, dipuji dalam main bola. Dalam hal permainan lain belum tentu. Mike Tyson dipuji dalam hal tinju, dalam hal yang lain belum tentu. Dalam hal tinju pun terbatas. Saya kira wis bisa apa-apa, wis tua. Muhammad Salah juga nanti ya terbatas, ada masanya, ada waktunya. Nah, kalau Allah mau dipuji dari sisi mana? Layak semua. Terus tidak ada terbatasnya. Ini tentang alhamdulillah, segala puji milik Allah. Artinya, hai hambaku, pujilah aku. Perintah kita senantiasa disuruh memuji Allah. Memuji Allah, mari kita bersyukur. Nah, ada kata ini alhamdulillah. Nanti ada kata asyukru. Tahu nulis ya Pak? Tahu nulis sama papan tulis mubadir ya? Asyukru. Asyukru. Kalau itu alhamdulillah, pujian. Ini asyukru. Syukru nopo artinya? Bersyukur. Syukur bahasa Arab. Asyukru ini bahasa Arab. Bahasa Indonesia nopo? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tolak kasih. Nopo bedane alhamdulillah dengan asyukru? Sami nopo mboten? Beda. Asyukru ini kan berterima kasih, bersyukur. Kapan kita bersyukur? Setelah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Kalau nggak dapat, bersyukur, berterima kasih mboten. Bersyukur kan kepada Allah, berterima kasih kepada sesama manusia. Kalau enggak dapat sesuatu yang menyenangkan, mau berterima kasih? Tidak kan? Dengan ngoclok arisan dapat, alhamdulillah, saya bersyukur ya Allah. Ketika enggak dapat, alhamdulillahnya kan hal lain, bukan hal terima arisan. Karena enggak terima arisan, lo kan alhamdulillah orang terima arisan, kan tidak. Artinya bersyukur ketika telah mendapatkan sesuatu. Kalau tidak bersyukur. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah walaupun orang oleh arisan, tapi kan dikasih yang lain, kesehatan, rezeki yang lain. Maka tetap bersyukur, tapi kan bukan karena satu hal itu. Ini bedanya syukur dengan alhamdulillah. Kalau alhamdulillah ini
kondisi apapun kita tetap memuji Allah kan. Sakit ya muji Allah, sehat muji Allah, sugih muji Allah, melarat muji Allah, jadi pejabat, jadi kroco tetap muji Allah. Karena yang dipuji Allahnya, nggak ada urusan dengan kondisi kita. Kalau yang syukur ini ada urusan dengan kondisi kita. Makanya jauh lebih tinggi alhamdulillah daripada asyukur. Nah, di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Pujilah Allah. Allah itu siapa? Allah itu rabbil alamin, Tuhan seluruh alam. Kita masih ingat, Rob ini artinya Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab ada dua, ada Robbun, ada Ilahun. Ilahun ini Tuhan juga, tapi beda penggunaan. Kalau Robbun untuk masalah penciptaan, pengawasan, pengaturan, pemberian rezeki dan lain sebagainya. Kalau ilahun untuk hal sesembahan. Jadi kalau kita mau mengatakan Tuhan, mau pakai ilah apa pakai robun, tergantung dalam hal apa. Dalam hal sesembahan berarti pakai ini ilahun, maka muncul la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kalau ini berarti Allah itu Rabbil Alamin, Tuhan yang telah menciptakan, mengatur, mengawasi, mengelola, bahkan termasuk menghancurkan. Alamin jamak, tunggalnya alam, udah sampai mim tok. Tunggalnya alam. Alam itu semua selain Allah. Bahasa Arabnya persamaan katanya menjadi makhluk, makhlukun, makhluk. Nah, makhluk itu artinya yang diciptakan. Yang menciptakan Allah, Allah disebut Khaliq, yang menciptakan. Rabbil Alamin berarti Allah pencipta semua. Semua selain Allah. Bukan hanya bumi, langit, surga, neraka, malaikat, jin, semua-muanya. Allah lah yang menciptakan. Allah lah yang mengatur. Allah lah yang memberikannya fasilitas hidup. Maka Allah layak disembah. Muncul pertanyaan tadi, kenapa Allah memerintahkan kita untuk memuji Allah? Karena Allah telah menciptakan semua-muanya, Rabbil Alamin ini, termasuk menciptakan kita. Apalagi kita manusia, makhluk yang diangkat derajatnya di atas makhluk yang lain. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu manusia paling lengkap, paling sempurna ciptaannya. Jadi kalau Allah memerintahkan kita, karena Allah telah menciptakan kita, diciptakannya kita saja itu nikmat pertama dan paling utama. Coba kalau kita nggak diciptakan, bisa menikmati kenikmatan yang lain? Tidak bisa. Makanya nikmat pertama dan paling utama, kita sudah diciptakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah, Rabb, Tuhan, pemelihara, pengatur dan seterusnya. Alamin, seluruh alam, makhluk. Makna segala puji bagi Allah,
Tuhan seluruh alam. Ini makna yang tersurat. Makna yang tersirat berarti perintah Allah kepada kita untuk senantiasa anywhere, anytime, dimanapun, kapanpun kita senantiasa memuji Allah. Tuhan semesta alam ini sebab kenapa kita disuruh memuji Allah, karena Allah telah menciptakan seluruh alam, bukan sekedar menciptakan, memberikan fasilitas, mengopeni dan seterusnya. Allah nggak seperti kita. Kalau Allah menciptakan sesuatu, semuanya sempurna. Harapannya Allah itu sempurna. Mana sih makhluk Allah yang tidak sempurna? Lalat, nyamuk, luar biasa kalau mau diteliti. Pakan sayapnya lalat, berapa detik, berapa kali kepak tuh. Lalat, nyamuk, kinjeng itu di kepalanya, batok kinjeng tuh ada sensornya. Orang bakalan nabrak, ada mobil kencengnya langsung bisa menghindar sensornya. Jadi inspirasi bagi manusia menciptakan helikopter. Kayak capung itu bentuknya. Nah, kemudian ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Ini sebab berikutnya, sebab pertama ini tadi, kenapa Allah merintahkan kita memuji Allah? Karena Allah Rabbil Alamin. Terus karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini juga luar biasa loh, Ar-Rahman Ar-Rahim. Apalagi kita orang beriman ini. Surga ini nanti untuk kita orang beriman. Ini sudah pernah kita bahas di Basmalah. Sudah dijelaskan di Basmalah, mengulang sifat Allah agar menegaskan kasih sayang Allah dalam pemeliharaan. Sesuatu yang diulang berarti penting. Jadi sampai diulang agar kita betul-betul memahami betapa Allah itu punya rasa kasih sayang yang begitu luar biasa. Sebesar apapun dosa manusia, maha ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Karena Allah memang menghendaki seluruh hambanya masuk surga, kecuali yang gak mau. Ilaman aba. Kalau hadisnya itu illa, kecuali man, siapa orang, aba itu menolak. Siapa mau kena, mau masuk, ada orang mau masuk surga menolak. Lo nyatanya kon sholat orang gelem, pelayon jogging lah, muter-muter alun-alun sampai Mereka anak bohong main sepeda lah, genjot kowes sampai gunung. sholat paling pirang menit ke andube lor-loran. Pak Edi walaupun pit-pitan dan jog ninjora kan sholatnya rajin. Istimewa tadi itu. Numpak pit karena sholat loh. Numpak pit karena sholat. Sholawat ya, sholawat itu. Ya, sholat. Enggak, sampai sholat tapi sholat. Baca Fatihah. Kan nama lain Al-Fatihah sholat. Kita satu ayat lagi. Sudah hampir sejam setengah loh ya. Satu ayat lagi, ayat kelima. Ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ini cara bacanya dua Bapak Ibu.
ada dua cara. Ini cara pertama, mimnya dibaca panjang, ada alifnya, malik, malik yaumiddin. Malik itu artinya kalau bacaan panjang pemilik. Nanti bisa juga dibaca pendek kayak surat An-Nas, Malikin Nas. Bisa juga Maliki Yaumiddin. Kalau bacaan pendek, mimnya artinya raja. Dua-duanya boleh. Ada hadisnya dua-duanya. Ini bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Kalau di An-Nas kan hanya dibaca pendek. Kalau di Al-Fatihah bisa dibaca panjang, bisa dibaca pendek. Kalau panjang artinya pemilik. Allah pemilik hari pembalasan. Allah satu-satunya pemilik. Tidak ada pemilik yang lain. Hanya Allah pemilik hari pembalasan. Selain Allah itu pemilik, Allah juga raja. Satu-satunya raja, bukan king of the king. Kalau king of the king kan rajanya raja. Gak ada raja kecil pun gak ada di akhirat nanti. Di dunia banyak raja-raja, di akhirat gak ada, hanya Allah. Maka artinya dua-duanya bisa. Allah pemilik, yo raja. Allah raja, yo pemilik. Kalau di dunia banyak raja, tapi nggak memiliki, nggak berkuasa. Raja Malaysia nggak berkuasa, yang berkuasa perdana menteri. Raja Inggris yang berkuasa perdana menteri. Raja Jawa, bagaimana mau? Raja Jawa maksudnya Sri Sultan Hamengkubuwono. Sri Sultan Hamengkubuwono yo raja, yo penguasa. Gubernur sih. Ini Malik, pemilik, milik, pemilik, milik ini bahasa Arab loh ya Bu. Kembali ini milik bahasa Arab nih. Dari kata malaka, yamliku, memiliki. Kenapa dinamakan Maluku? Pengaruh Arab, pengaruh bahasa Arab. Dulu raja-raja kecil, Ternate, Tidore, macam-macam lagi tuh. Itu kepulauan raja-raja, makanya muluk Maluku, muluk raja-raja. Yaum ini hari, yaum ini hari, tapi harinya bukan hari dunia, ini hari akhirat. Yang satu hari akhirat seperti 50 tahun hari dunia. 50.000 tahun hari dunia. Satu hari akhirat. Setengah hari sama dengan 25.000. Ini nemen ya, iya. Abadan itu Bapak Ibu, zaman saya kecil kalau lagi dolanan kan duitnya pira, 1 juta, oh aku 1 miliar, oh aku 1 triliun, oh aku sahahaha. Belum Mas Andi ngalami ya Kak? Alami kan, udah saya kan orang alami sahahaha. Banyak sekali tak terhitung itu abadan. Yang jadi bahasa Indonesia mung 100 tahun. Padahal tak terhitung, arti aslinya panjang, lama, tak terhitung. Kadang jadi bahasa Indonesia jadi secuil. Kekayaan alam pirang-pirang bakal diolah bangsa Indonesia jadi secuil. Ngono maning.
Yaumiddin, din itu pembalasan. Agama iya. Kenapa agama dinamakan din? Karena agama mengajarkan pembalasan. Ajaran agama itu mengajarkan pembalasan. Berbuat baik dapat balasan baik, berbuat buruk dapat balasan buruk. Makanya agama dinamakan adil, konsep balasan. Din aslinya hari kehidupan akhirat, hari pembalasan. Hari pembalasan, puncaknya pembalasan adalah kehidupan. Di dunia ini kehidupan pertama kita juga ada pembalasan. Tapi puncaknya pembalasan adalah kehidupan akhirat. Di dunia ada pembalasan, tapi pembalasannya bisa dimodifikasi, bisa diselimpangkan, bisa dimanipulasi. Tapi kalau di akhirat, contoh dimanipulasi, Donge tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Nah, dimanipulasi bisa. Anjokan. Ada Jawa. Rupanya jenengan juga senang bicara keluar gitu. Mulanya nyambung. Cuwet. Sengitnya maring langit. Sewot ya mowo. Zaman saya kecil lagi tuh. Saya kecil kayak gitu, ngerdolanan guyonan, sewot aku ya mana mowot toh. Mowot itu jembatan yang pakai bambu, powotan. Orang ngalami itu cilik, Mas Andi ya ngalami. Mas Andi dianggap pecat cilik gede. Maliki yaumiddin, ini pujian kita kepada Allah. Ini berarti juga ada ketika Allah mengatakan Maliki yaumiddin, pujilah Allah sebagai satu-satunya pemilik, satu-satunya raja. Hari pembalas. Bapak dan Ibu, saya kira untuk saya cukup. Yang ini nanti panjang nih, bahasanya banyak ini. Ini satu ayat ini bahasanya panjang nih. Sampai apalagi sampai akhir nanti. Itu biar nanti satu paket pertemuan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik.